Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 366. Jangan bicara soal memberikan uang jajan. Bahkan investasi lanjutan yang dijanjikan tidak akan diikuti. Sekarang tampaknya hanya jika Fredman Wilson dengan cepat memulihkan kekuatan prianya. Dapatkah dia terus mendapatkan keuntungan darinya? Jika tidak, Fredman Wilson pasti akan meninggalkannya. Bahkan seluruh keluarga Wilson. Sejauh ini, 10 juta yang diinvestasikan oleh Fredman Wilson hanya mampu menopang grup Wilson. Dan itu jauh dari cukup untuk membawa grup Wilson kembali ke puncaknya. Noah Wilson tertawa di samping dan berkata, yang ini bisa melakukannya satu persatu. Ini sangat efektif. Ya, Noah Wilson mengangguk. Dan kemudian, langsung mengeluarkan mereka bertiga dari papan obat dan menggigitnya. Dia berharap obat barat yang diimpor itu akan efektif. Jadi dia berkata kepada Wendy, ikuti aku ke atas. Wendy buru-buru mengangguk, menghampiri untuk meraih pergelangan tangan Fredman Wilson. Dan berkata dengan datar, sayangku, ayo kita kembali ke kamar dan coba lagi. Fredman Wilson bersenandung, menarik Wendy ke dalam ruangan. Dan kemudian memintanya untuk menggunakan upaya terbaiknya untuk membantunya menemukan kepercayaan diri. Tapi sayang sekali Wendy sudah lama membuangnya. Tapi obat-obatan ini tidak ada gunanya. Fredman Wilson menelan 3 pil lagi. Tetapi masih tidak bisa menemukan perasaan sedikit pun. Momen ini membuatnya merasa sedih. Melihat Wendy masih pamer padanya. Dia sangat marah sehingga dia menendangnya di bawah tempat tidur dan berteriak, aku tidak membutuhkanmu di sini. Keluar. Wendy takut Fredman Wilson akan marah padanya. Jadi dia buru-buru berkata, sayangku, jangan terlalu cemas. Saya yakin saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda segera. Keluar. Fredman Wilson berteriak kesal dan melempar bantal ke Wendy. Wendy tidak berani menyentuhnya. Buru-buru membungkus pakaiannya, dan bergegas keluar. Fredman Wilson berbaring di tempat tidur sendirian, gemetar karena marah. Seorang pria sukses. Setelah mencapai puncak hidupnya, yang paling dinantikannya adalah dapat menghargai perasaan asmara dari wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu dia kehilangan kemampuannya di bidang itu, bukankah semua uang itu tidak ada hubungannya dengan dia? Dia tidak bisa menerimanya. Tepat ketika dia marah, telepon berdering tiba-tiba. Ibunya yang menelepon. Fredman Wilson buru-buru menghubungkan telepon dan bertanya dengan hormat, Bu, kamu belum tidur selarut ini? Bihua Wilson mengutuk di ujung telepon, kamu beat start. Apakah kamu akan membunuhku? Apakah Anda ingin saya berusia 84 tahun ini atau tidak? Fredman Wilson buru-buru bertanya, Bu, hal apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa menyakitimu? Banteng asteris itu. Bihua Wilson berseru. Saya bertanya, bagaimana Anda menyinggung Tianqi? Dia akan memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Tahukah kamu berapa kerugian yang akan ditanggung keluarga kita? Bab 367. Fredman Wilson menggigil kaget mendengar apa yang dikatakan ibunya. Karena dia menyinggung Charlie si miskin itu. Bukan hanya dia tidak menyelamatkannya, tapi dia juga ingin memutuskan hubungan dengan keluarganya. Benda tua ini dibutakan oleh obat Charlie. Bukan. Dia penuh dengan kebencian. Tapi dia hanya bisa berkata pada Bihua Wilson, Bu, anjing tua bermargasi itu bukanlah hal yang baik. Bihua Wilson mengertakkan gigi dan mengutuk, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Pada ulang tahun saya yang ke-84, Tianqi harus datang ke East Cliff untuk memeriksa tubuh saya dan mendiagnosis serta mengobati masalah saya. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Banyak orang menjadi lebih egois seiring bertambahnya usia. Semakin tua Anda, semakin Anda takut akan kematian. Dan semakin Anda ingin hidup lebih lama. Oleh karena itu, Bihua Wilson tidak ingin tahu mengapa Fredman Wilson dan Tianqi berselisih. Dia hanya ingin Tianqi terus menjadi dokter kesehatan untuk dirinya sendiri. Dengan dia sebagai dokter kesehatan, tidak masalah untuk hidup sampai usia lebih dari 90 tahun.
Tetapi tanpa dia bahkan mungkin tidak dapat melewati rintangan tahun ini. Fredman Wilson juga mengalami depresi. Dia ingin menjelaskan dan mengeluh. Tetapi Bihua Wilson tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah memberi perintah dengan keras, dia segera menutup telepon. Fredman Wilson mendobrak ruangan dengan marah. Dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengangkat telepon untuk menelepon Tianqi. Mencoba menggunakan penyesalan dan memintanya untuk terus melihat ibunya. Namun ponsel Tianqi dimatikan. Ini membuat Fredman Wilson semakin marah. Tapi tidak mungkin. Dia tidak berani melanggar perintah ibunya. Jadi dia berpakaian malu, turun ke bawah, dan pergi ke klinik Tianqi. Saat mobil sampai di gerbang klinik, ternyata sudah ditutup. Fredman Wilson mengertakkan gigi di pintu tetapi melihat dua sosok berjalan keluar dari kegelapan tidak jauh. Salah satunya pincang dan tampak agak akrab. Jadi Fredman Wilson buru-buru bersembunyi ke samping dan mengamatinya secara diam-diam. Saat kedua orang itu mendekat, dia melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dengan seorang pria muda berusia 20-an. Pemuda 20-an itu bersandar pada tongkat di satu tangan dan drum minyak hijau besar di tangan lainnya. Sudah ada beberapa orang parubaya yang kalah di sampingnya, memegang pemuda lumpuh di satu tangan dan membawa drum minyak hijau yang sama di tangan lainnya. Fredman Wilson mengenali pemuda itu. Ketika dia datang menemui Tianqi untuk berobat hari ini, pemuda itu diusir oleh apotek. Tampaknya orang ini tidak mencari obat dan akan membakar klinik Tianqi. Dua orang yang datang adalah Junwei Gao yang sebelumnya berpura-pura dipaksa oleh Charlie di rumah sakit dan akhirnya dilempar dari lantai 3 oleh Mer. Orvel. Junwei Gao meninggalkan kakinya dengan gejala sisa dan menjadi lumpuh. Dia membenci Charlie di dalam hatinya. Dia ingin menemukan Tianqi untuk menyembuhkan lukanya sebelum pergi ke Charlie untuk menyelesaikan akunnya. Tetapi dia tidak berharap Tianqi secara langsung mencegahnya untuk memasuki pintu. Dia kembali ke rumah sakit dan mengadu kepada ayahnya Jian Jungao. Keduanya terlalu marah. Jadi mereka membeli 2 barel bensin dan ingin membakar klinik Tianqi. Rencana kedua orang itu adalah membakar klinik, mengajari Tianqi sedikit pelajaran, dan kemudian menemukan cara untuk menemukan Charlie untuk membalas dendam. Fredman Wilson mendengar Junwei Gao berkata kepada Jian Jungao saat ini, "Ayah, kamu mengatakan bahwa tuan tua bernama Si tidak bisa tinggal di klinik." "Bagaimana aku tahu?" Jian Jungao berkata dengan dingin. "Ya, dia tidak bisa tinggal di sini. Dia baru saja membakarnya dengan api." "Demen. Efeking dengan saya. Itu sialan." Junwei Gao mengertakkan giginya dengan marah, dan berkata ini nama keluarga Si. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Akan lebih murah untuk membakarnya sampai mati dengan api. Bab 368. Setelah itu, dia membuka tangki bensin dan berkata kepada Jian Jungao di sebelahnya, "Ayah, saya pikir saya akan menuangkan bensin melalui jendela yang berputar. Biarkan bensin menyala sepenuhnya di dalam. Dan kemudian membuat api di luar untuk memastikan bahwa bahkan ada kecoa di dalam tidak bisa hidup." Jian Jungao mengangguk, menyalakan dingin, dan berkata, "Oke, bakar mereka sampai mati." Meskipun kekuatan Jian Jungao bukan yang terbaik di Aorus Hill, itu bukan yang terbaik. Tetapi dalam hal mendukung putranya, dia benar-benar nomor 1 di Aorus Hill. Nenek moyang cucu lelaki tua ini telah melajang selama beberapa generasi. Dia telah melahirkan beberapa anak perempuan berturut-turut. Dan dia memiliki benjolan bayi seperti Junwei Gao. Secara alami, dia telah dimanja dan dimanja sejak kecil. Ketika Junwei Gao masih di sekolah dasar, dia memukul dengan penggaris di telapak tangan oleh gurunya karena kesulitan belajar dan masalah kelas. Jian Jungao membawa seseorang ke sekolah dan mematahkan lengan kanan gurunya, menjadikannya cacat seumur hidup. Ketika Junwei Gao masih di sekolah menengah pertama, dia sangat menderita karena pertemuannya dengan orang lain di sekolah. Jian Jungao langsung menyewa seseorang untuk memukul teman sekelasnya yang memukuli anak hingga menjadi sayur. Contoh-contoh seperti itu tidak dihitung dalam proses pertumbuhan Junwei Gao. Di mata Jian Jungao, siapapun yang menindas putra akan mati. "Tianqi tidak akan melukai kakimu. Sial."
bahwa Charlie benar-benar menyakiti putranya agar terlihat seperti sekarang ini. Bahkan lebih sial. Oleh karena itu, dia berencana untuk membakar Tianqi sampai mati hari ini. Dan kemudian menurut rencana yang direncanakan besok, dia akan membunuh Charlie. Fredman Wilson melihat bahwa mereka berdua benar-benar akan membakar klinik Tianqi. Dan bahkan mungkin membakar Tianqi sampai mati. Tiba-tiba dia menjadi cemas. Dan dia tidak ragu untuk melompat keluar dan berkata kepada mereka berdua-dua. Dorongan hati. Ayah dan anak Gao kaget. Mereka mengira tidak ada yang akan memperhatikan mereka di malam hari. Tetapi tiba-tiba seseorang akan keluar. Ketika Junwei Gao terkejut, dia juga mengenali Fredman Wilson. Dan berkata dengan heran, apakah kamu orang yang datang untuk melihat Tianqi sebelumnya? Mengapa? Apakah Anda akan membantu? Fredman Wilson buru-buru menggantikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli dengan hidup atau mati Tianqi. Tapi obat ajaibnya dipakai dekat dengan tubuhnya. Saya percaya obat ajaibnya tidak hanya bisa menyembuhkan kaki Anda, tetapi juga luka saya. Jika Anda membakarnya dengan api seperti itu, maka obat ajaibnya harus dibakar juga. Junwei Gao tiba-tiba menyadari. Ya memang, saya tidak mengharapkannya. Tianqi benar-benar memiliki obat ajaib. Dan obat ajaib itu bahkan dapat menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi dengan cedera tulang belakang. Apalagi kaki yang lumpuh. Jika dia membakarnya sampai mati dengan api, bukankah ada kesempatan untuk menyembuhkan kaki yang lumpuh? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba ragu-ragu. Fredman Wilson berkata pada saat ini, 2 orang. Saya kira tidak. Jangan bakar toko anjing tua itu dulu. Cari cara untuk mengikat anjing tua itu. Lalu ambil obatnya. Dan akhirnya bunuh dia. Jian Jun Gao mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa? Kamu juga musuh Si? Tentu saja ada balas dendam. Fredman Wilson berkata dengan dingin. Dan itu adalah kebencian yang tak tergoyahkan. Aku juga ingin segera membunuhnya. Tapi pertama-tama aku harus mendapatkan obat ajaib untuk menyembuhkan penyakitnya. Jian Jun Gao berkata dalam hal ini. Lebih baik kita mengikat Si bersama dan memaksanya untuk menyerahkan obat ajaib. Dan kemudian membunuh hidup-hidup. Baiklah, Fredman Wilson mengangguk dan berkata. Dalam hal ini, mari tinggalkan informasi kontak. Ayo cari waktu besok. Mari bertemu untuk membahas detailnya. Bab 369. Jian Jun Gao dan putranya tidak tahu bahwa Tianqi hanya memiliki setengah obat ajaib. Tapi Fredman Wilson sangat jelas. Bagaimanapun, dia hampir mendapat pil setengah dari tangan Tianqi di sore hari. Ia sendiri tidak berani menyerang Tianqi. Namun jika keduanya berani menyerang Tianqi, maka ia akan bisa duduk santai dan menikmati prestasinya selama ia melakukan sedikit trik. Misalnya, dia bisa meniru beberapa obat sesuai bentuk obat setengahnya lalu meminumnya sendiri. Setelah mereka mengikat Tianqi, temukan setengah obat dari Tianqi, dan berikan mereka obat palsu. Dan pada saat itu dia tidak hanya bisa menyembuhkan darah hidupnya sendiri, tetapi bahkan mendorong kematian Tianqi sepenuhnya pada ayah dan putranya. Jian Jun Gao tidak mengharapkan begitu banyak liku-liku. Dia hanya merasa bahwa karena mereka memiliki musuh yang sama, mereka bisa menjadi rekan seperjuangan. Banyak orang berkuasa, dan risikonya bisa dibagi sama rata. Mengapa tidak melakukannya? Adapun obat ajaib, dia tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Tianqi. Namun, baginya, Tianqi harus mati jika dia punya obat. Dan dia harus mati jika tidak karena dia dan putranya tidak bisa menelan nafas ini. Jadi, dia dan Fredman Wilson bertukar informasi kontak. Dan keduanya setuju untuk meluangkan waktu untuk percakapan telepon besok. Dan kemudian meninggalkan klinik Tianqi dengan putranya membawa kaleng bensin. Fredman Wilson puas dengan rencananya. Dan buru-buru kembali ke Villa Wilson. Berencana untuk kembali merebus mie. Mengambil cat hitam. Dan menguleni beberapa adonan seperti obat ajaib. Dalam perjalanan kembali dari keluarga Gao, Junwei Gao bertanya kepada ayahnya. Jian Jun Gao ayah. Ayo kita keluarkan Charlie dan bunuh dia sesuai rencana awal besok. Lalu buat janji dengan orang ini untuk membunuh Tianqi bersama.
Jianjun Gao mengangguk dan berkata, bunuh Charlie dulu. Dan saat Charlie mati, ayo ambil obat ajaib Tianqi dan sembuhkan kakimu. Bagus. Junwei Gao berkata dengan bersemangat, saya menemukan obat ajaib. Saya tidak perlu menjadi lumpuh di masa depan. Jianjun Gao tersenyum tipis dan berkata, nak, jangan khawatir. Bahkan jika ayah lumpuh, dia tidak bisa membuatmu lumpuh. Setelah berbicara, dia berkata lagi, mari kita kembali dan istirahat dulu. Besok Anda akan menelepon dan mengikuti rencana yang kami rencanakan. Oke, ayah. Keesokan paginya, Charlie membelinya dan kembali lebih awal. Setelah sarapan, ibu mertuanya, Elaine, pergi keluar untuk membuat janji dengan saudari yang baik di aula mahjong. Elaine adalah penggemar mahjong. Selama tidak ada yang salah, dia akan bermain mahjong di aula mahjong sepanjang hari. Baru saja keluar rumah dan berjalan menuju mahjong hall, Elaine tiba-tiba menerima telepon. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat, dan menemukan bahwa Junwei Gao sedang menelepon. Jadi dia mengangkat telepon dan bertanya, Junwei, bagaimana menurutmu tentang menelepon Bibi? Sejak Claire menikahi Charlie, Elaine memikirkan satu hal setiap hari. Bagaimana membuat putrinya menceraikan Charlie dan kemudian menikah dengan keluarga kaya. Paling awal, dia berharap putrinya akan menikah dengan generasi kedua dari Wendell Jones yang kaya. Tetapi keluarga Jones tiba-tiba bangkrut. Yang lebih menakjubkan adalah keluarga Wendell Jones menghilang dalam semalam dan tidak pernah muncul di Aurus Hill. Kemudian, dia berharap putrinya akan menikahi Fred White dari keluarga White. Tetapi ketika Fred White membantunya menagih hutang, dia ditampar 10.000 kali oleh anak buah Orville. Dan kemudian dia tidak pernah berani keluar lagi. Beberapa hari yang lalu, dia berharap putrinya akan menikah dengan Junwei Gao. Alhasil, Junwei Gao langsung diusir dari jendela bangsal suaminya oleh Orville. Sejak itu, Junwei Gao menghilang. Bisa dibilang pada tahap ini, Junwei Gao sebenarnya adalah kandidat terbaik dalam pikirannya. Meskipun terakhir kali dia menemukan Dr. Zongjing yang jenius, dia tidak dapat menyembuhkan luka suaminya. Tetapi dia juga menjadi korban penipuan. Jadi Elaine tidak pernah menyalahkannya di dalam hatinya. Bab 370. Sebaliknya, Elaine kerap kali merasa bertanggung jawab atas patah kaki Junwei Gao. Bagaimanapun, mereka baik pada saat itu. Jadi ketika dia menerima telepon dari Junwei Gao, dia tidak hanya senang tapi juga sedikit bersalah. Junwei Gao berkata dengan sungguh-sungguh di ujung telepon yang lain, Bibi. Ketika Paman Wilson dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil terakhir kali, saya sebenarnya tertipu dan menyewa seorang jenius palsu untuk merawat Paman. Saya tidak punya kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Oh, Elaine berkata dengan nada datar. Junwei, apa yang kamu bicarakan? Bibi selalu sangat bersyukur dan bersalah atas apa yang terjadi hari itu. Bibi yang harus minta maaf. Saat ini, Junwei Gao buru-buru berkata, di mana? Bibi, ini semua kelalaian saya. Saya belum memeriksa detail dari Dr. Zongjing itu. Saat dia berkata, dia melanjutkan, jadi, saya ingin mentraktir Anda makan sehingga saya bisa meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda setuju. Elaine langsung senang. Sejujurnya, dia tidak merasa bahwa Junwei Gao sama sekali salah dalam hal ini. Sebaliknya, menurutnya, Junwei Gao sebenarnya adalah salah satu korban kejadian ini. Dan karena Charlie Rubish, kakinya patah, dan dia benar-benar tidak bersalah. Apalagi, panggilan Junwei Gao membuat kesan Elaine tentangnya sedikit lebih baik. Lihatlah Junwei Gao, dia tidak mengatakan bahwa dia punya uang di rumah. Dia sangat antusias. Dia sangat sopan dan menghormatinya. Ini adalah calon menantu yang baik. Jika dia bisa lebih sering berhubungan dengan putrinya, dan berbalik serta mengusir orang miskin Charlie yang berpura-pura dan membodohi sepanjang hari, tidakkah putrinya akan bisa menikah dengan keluarga kaya? Lebih penting lagi, keluarga Gao memiliki pusat konvensi dan pameran, dan jumlah proyek dekorasi di dalamnya sangat besar. Jika dia dan putrinya bersatu,
Bukankah proyek ini juga akan jatuh ke tangan putrinya? Bahkan jika Anda mengambil proyek, menyerahkannya, atau mensubkontrakkannya kepada orang lain, Anda setidaknya dapat membuat perbedaan harga beberapa juta. Bukankah itu 10,000 kali lebih kuat daripada Charlie? Karena itu, sulit menemukan pria baik seperti Junwei Gao dengan lentera. Biarkan putrinya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakan apapun. Memikirkan hal ini, Elaine buru-buru berkata dengan sopan, "Oh, Junwei, kamu ingin mengundang Bibi makan malam? Maaf, Bibi, jangan terlalu sopan. Ini yang harus saya lakukan." Junwei Gao mendengar nadanya hilang dan buru-buru berkata, "Bibi, untuk menunjukkan ketulusan saya juga secara khusus menyiapkan hadiah senilai jutaan." Jutaan hadiah. Begitu Elaine mendengar ini, hatinya segera bersemi. Bu, Junwei Gao. Anak ini sangat perhatian. 1 juta hadiah. Bukankah ini dikirim? Jadi dia tersenyum dan buru-buru setuju. Dan bertanya dengan penuh semangat, "Junwei, beritahu Bibi waktu dan alamatnya. Bibi harus ada tepat waktu." Junwei Gao tersenyum dan berkata, "Bibi, alamatnya ada di T dan H Hotel di Hex Road. Ini adalah restoran seafood terbaik di Aurus Hill. Pukul 12 siang. Lalu kita akan bertemu di pintu." "Bagus." Elaine dengan senang hati setuju. Junwei Gao berkata lagi, "Bibi, jangan beritahu Claire sekarang. Aku juga merencanakan upacara permintaan maaf untuknya. Lalu kamu harus membantuku diam-diam." Elaine tersenyum dan berkata, "Kalian, anak muda, mengerti romansa. Baik, Bibi berjanji untuk tidak memberitahunya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.